Kalau kurang lebih setahun ini 8.000 persenan ya. 8.000%. Nah, kalau udah cuan nih, rugi terbesar itu pernah berapa, Pak? Sekitar 500 jutaan lah. Wow, itu dalam jangka waktu berapa lama tuh, Pak? Sehari 2 hari. Ya kalau aku sih, aku udah full time trader ya Mbak, gitu. Emang udah nggak ada kerjaan yang lain, jadi memang udah fokus di trading aja. Halo sahabat Mira Asset, senang sekali hari ini saya kembali menemani sahabat Mira Asset semuanya di episode terbaru Hidden Masters. Hari ini tamu kita spesial datang dari Bandung dan join sama kita di sini di Jakarta. Siapa itu? Langsung saja kita sapa master kita. Halo Pak Yudi. Halo Mbak Glenda. Pak Yudi apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, dari Bandung nih ke Jakarta ya Pak? Iya. Dalam rangka apa nih ke Jakarta? Aku ke Jakarta sebenarnya ada urusan lain juga sih. Oke, apa itu? Boleh tahu nggak sih? Aku mau belajar sebenarnya. Waduh, belajar apa nih? Belajar teknikal juga. Mungkin kita kilas balik sedikit. Pak Yudi ini kan sekarang dikenal sebagai full time trader. Betul. Boleh tahu udah berapa lama jadi full time trader, Pak? Aku baru setahun, Mbak. Baru setahun. Angkatan corona berarti ya? Iya, betul. Waduh. Nah, sebelum itu berarti punya pekerjaan lain dong ya sebelum full time trader. Boleh tahu apa pekerjaannya, Pak? Wah, macam-macam. Dulu aku sempat dari fotografi, terus aku sempat di interior, terus aku sempat ada juga jualan ayam. Wah, banyak Terus ya. apa lagi ya? Itu aja kali. Itu aja. Tapi tetap aja lumayan beragam sebenarnya ya, dan di Macam-macam, luar iya. trading sebenarnya ya. Betul. Nah, terus belajar trading itu dari kapan dan kenapa, Pak? Mungkin masuk dunia investasi dari 2014-2015. Memang dari kecil kan udah kebiasaan nabung kali ya. Waktu 2014-2015 karena aku masih kerja di interior, waktu itu aku ketemu sama salah satu klien. Dia tuh orang banking. Jadi dia ngajarin aku tentang bagaimana caranya kita prepare dana pensiun dengan dia menabung di reksadana pada saat itu. Oh, jadi awalnya di reksadana. Betul. Nah, cuman memang di dalam perjalanan aku melihat bahwa perjalanan di reksadana ini kayaknya growth-nya nggak terlalu bagus menurut aku, dan kalau lagi turunnya kayaknya cukup lumayan, dan aku melihat bahwa end produknya adalah masuknya ke pasar saham. Dan kenapa kita nggak belajar langsung aja masuk Handle ke pasar, sendiri gitu ya? Masuk ke pasar modal, sehingga dari situ aku berinisiatif, ya udah kita cobain aja belajar dana dari reksadana, aku cabut, aku masukin ke pasar modal. Awal belajar saham atau investasi ini, Pak Yudi punya mentor kah atau idola gitu atau otodidak? Awalnya sih kan belajar kayak gimana sih cara buy dan sell tuh diajarin sama temen. Cuman habis dari sana memang aku sempat belajar dari buku-buku sih. Oh, Awal-awal buku. jadi sekitar 2 tahun pertama aku sempat baca buku 60 bukuan dalam waktu periode 2 tahun. 2 tahun 60 buku dan itu semua mengenai investasi saham. Betul, tapi mungkin di sana banyak apa ya istilahnya macam-macam ya bukunya, dan antara buku Indonesia dan buku dari luar negeri juga sih. Kebenaran dapat komunitas juga sih, Mbak. Gitu, komunitasnya memang pada saat itu cukup bisa membantu untuk kita improve, melihat bahwa bagaimana sih caranya menganalisa saham dengan baik. Jadi aku cukup belajar banyak dari komunitas itu juga. Untuk Pak Yudi sendiri mendalami technical analysis ini dari awal atau di tengah-tengah terus baru mendalami technical tuh bagaimana perjalanannya? Jadi pada awal mulanya kalau misalkan kita belajar tentang analisa saham, kan kita bisa melihat dari 2 metode, Mbak. Ada satu dari fundamental, ada satu dari technical. Awalnya aku lebih di fundamental sebenarnya. Oh, awalnya malah fundamental ya? Dalam perjalanan aku melihat bahwa fundamental ini memang kita melihat dari nilai intrinsik, kita beli dari harga yang under value, cuman sangat lama gitu aku melihatnya. Jadi aku mulai shifting ke technical karena lebih cepat untuk mencari pergerakan harga segala macam, mendapatkan gain yang lebih cepat. Oke, menurut Pak Yudi sendiri seberapa penting sih technical analysis ini dalam investasi saham? Kalau menurut aku sangat penting ya, Mbak. Kita bisa mencari titik entry dan titik exit yang cukup baik sehingga kita nggak istilahnya nyangkut di pucuk juga gitu. Pak Yudi ini kan dikenal sering gitu ya ngadain webinar atau seminar mengenai technical analysis gitu ya. Apa sih yang sebenarnya Pak Yudi ingin sampaikan atau Pak Yudi ingin gitu masyarakat atau trader di luar sana tuh mengerti tentang technical analysis? Jadi sebenarnya buat teman-teman yang istilahnya baru belajar technical, yang paling penting kita mengerti tentang market cycle. Jadi kalau misalkan kita beli saham tuh sebisa mungkin yang baru keluar dari fase accumulation. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang market cycle, nanti kita akan mengerti tentang accumulation phase. Maka beli dekat-dekat sana atau yang baru keluar, masuk uptrend, pas distribusi kita ikutan keluar juga. Jangan sampai harganya udah mulai turun-turun, kita
masih ikutan di dalam itu, sehingga pada akhirnya nyangkut di pucuk biasanya gitu sih Mbak. Oke, nah miskonsepsi apa sih yang sering terjadi di luar sana dan Pak Yudi ingin luruskan gitu mengenai technical analysis? Biasanya memang kalau misalkan kita lihat dari technical analysis, yang miskonsepsi seringkali harganya murah, seolah-olah murah, tapi harga masih terus turun, sedangkan kita masih diam di dalam, sehingga kita harus melihat bahwa kapan saat yang baik adalah ketika memang dia sudah confirm balik arah, itu baru kita masuk. Jangan sampai masih turun kita nangkepin pisau jatuh, itu cukup berbahaya sih. Dalam melakukan technical analysis atau analisa saham, tetap nggak sih pakai analisis fundamental, Pak? Aku ada paket, cuman biasanya lebih ke barang yang swing ya. Jadi kalau misalkan kita mau hold barang cukup lama, kita melihat fundamental seperti apa, earningnya seperti apa, sehingga kita bisa lihat bahwa oh ini perusahaan yang cukup baik. Jadi kita bisa ngeholdnya cukup yakin dalam periodik yang lebih panjang. Tapi kalau misalkan kita cuman sehari 2 hari, sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih dengan fundamental, teknikalnya cukup. Jadi tergantung style yang dipilih sebenarnya ya, Pak. Betul. Nah, kalau dari technical sendiri ada indikator favorit nggak yang sering dipakai sama Pak Yudi, atau ini nih indikator yang membuat saya ini sering cuan gitu? Kalau indikator sih sebenarnya aku nggak ada, aku lebih ke naked chart. Jadi aku cuma liatin dari price cycle, liatin pergerakan harga dan volumenya seperti apa. Dalam investasi nih Pak, ada nggak sih style tertentu yang melekat dengan Pak Yudi? Misalkan scalping atau swing, yang mana nih Pak? Kalau aku lebih ke swing ya, karena kan dari awal perjalanan, dari pertama kali investasi kan sambil kerja ya Mbak ya. Oh, jadi iya. kan kita nggak bisa tiap detik liatin monitor gitu. Jadi ya kita beli simpan berapa lama, cuan baru kita jual sih. Jadi lebih melekat ke saya pribadi, kurang lebih seperti itu sih. Kalau kondisi market misalkan lagi sideways atau misalkan memang lagi musim gitu ya, scalping kayak yang kemarin kita mungkin banyak dengar, apakah Pak Yudi tetap swing atau ada nih sedikit gitu porsinya, sedikit swing, sedikit scalping begitu? Sama aku memang ada dibagi sih porsinya Mbak. Jadi ada yang porsi lebih besar tetap aku swing, yang sebagian aku tetap ada di bagian yang momentumnya lebih pendek, ya aku ikutan trading aja. Mungkin nih untuk yang masih pemula, ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan dan bagaimana solusinya Pak? Kesalahan pemula mungkin yang aku rasain nggak pasang trading plan sih Mbak. Jadi waktu mau beli, ikutan beli aja. Bener. Gitu. Pokoknya harga hijau ikutan beli, nanti mau jualnya di mana bingung. Oke, sekarang kita mau beralih sedikit ya Pak, kita ngomongin Hodge Championship. Pak Yudi sendiri kan sudah pernah menjadi juara di season ketiga, dan kemarin di season 5 kembali ikut serta dan kembali menang. Nah, motivasi Pak Yudi sendiri untuk ikut HCS itu apa sih sebenarnya? Lebih ke mengukur kemampuan aja sih Mbak. Jadi kan kita bisa melihat bahwa trader di Indonesia cukup banyak ya, sehingga kita bisa melihat bahwa kita bisa di posisi seperti apa dibandingkan dengan orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Jadi mengukur kemampuan sendiri sebenarnya ya Pak. Nah, kalau perbedaan sendiri ada nggak sih di antara season 3 dan season 5 kemarin? Mungkin ada tantangannya masing-masing di setiap season? Tantangan mungkin lebih ke equity sih menurut aku, karena di season 3 kan equity lebih kecil. Di season 5 emang equity lebih besar. Jadi masalah tentang equity pun cukup berpengaruh ke pergerakan. Kenapa? Karena memang nggak semua saham kita bisa masukin ketika equity mulai membesar sih Mbak. Kalau Pak Yudi ini kan dikenal sebagai seorang swinger. Nah, menarik nih kalau di HCS kemarin season 5, apakah Pak Yudi tetap stay gitu dengan style swing atau tetap ada scalpingnya juga atau bagaimana Pak? Jadi pada saat itu kalau aku sih aku membagi portonya, tetap ada yang porto swingnya, ada juga yang scalpingnya sih Mbak. Jadi memang nggak semuanya aku full scalping gitu, nggak sih. Untuk Pak Yudi sendiri bagaimana sih cara screening sahamnya dan sumber watchlist-nya kemarin selama Hodge Championship season 5 tuh dari mana? Buat aku pribadi memang kita melihat dari secara market cycle-nya dulu seperti apa yang tadi aku bilang. Kalau misalkan dia baru mau belok terus biasanya ada volume besar, biasanya kita bisa ikut. Lalu cara screeningnya bisa di menunya Mirai juga sih, bisa cari yang top gainer, top frekuensi, top volume, bisa dicek di sana juga sih. Jadi itu mungkin bisa cari buat referensi-referensi buat malam, kita cek, lihat, analisa. Kalau misalkan menarik, besok ada pergerakan, kita bisa ikutan masuk. Total transaksi Pak Yudi ini kan kemarin sangat masif ya Pak, 474 miliar. Nah, strategi buy and sell Pak Yudi nih selama HCS 5 kemarin itu seperti apa? Jadi kalau misalkan yang swing asalkan kena target ya kita mau lepas boleh, tapi kalau yang scalping ya sekuat marketnya aja sih. Misalkan dapat 2%, 1% bisa lepas dari posisi. Berarti kalau yang scalping itu sehari ada target gak Pak untuk berapa kali transaksi atau mungkin ada all in ya kah atau bagaimana? Kalau buat aku pribadi nggak ada target sih, dan ngikutin pergerakan dari market itu sendiri. Lalu kalau all in aku nggak pernah all in gitu sih. Memang mungkin aku karakteristiknya aku cukup jaga resiko ya, karena kalau misalkan kita all in nanti lebih psikologinya lebih terganggu kalau buat aku pribadi. Jadi aku jarang banget all in, aku tetap membagi sehingga kita bisa meredus kita punya psikis supaya nggak terganggu gitu. Oke, jadi Pak Yudi ini yang cukup jaga gawang ya dibanding yang lain yang resikonya full langsung gitu ya.
Oke, nah kalau di Host Championship Season 3 dan Host Championship Season 5 itu kan kondisi market sepertinya cukup berbeda. Apakah itu mempengaruhi strategi Pak Yudi sendiri dalam melakukan trading? Untuk strategi sendiri sebenarnya di season 3 sama season 5 nggak terlalu berbeda. Tetap aku bagi porsi yang buat yang swing seperti apa, yang scalping seperti apa. Sama aja sih sebenarnya, cuman memang pergerakan marketnya yang agak berbeda di yang season 3 dan season 5. Kalau yang season 5 kayaknya lebih banyak banget yang gorengannya. Yang barang-barang swing memang nggak terlalu banyak bergerak di season 5. Beda sama yang season 3. Kalau season 3 barang-barang swingnya lebih banyak yang jalan kalau menurut aku ya. Jadi cukup bisa menopang gainernya waktu itu. Itu bagaimana cara Pak Yudi menentukan entry point-nya untuk melakukan trading atau enggak? Biasanya kalau misalkan saham yang uptrend cukup lumayan, biasanya aku bisa buy on break. Tapi kalau misalkan sahamnya masih strongnya di sideways, bisa buy on support, dekat resisten kita bisa jual sih. Kalau Pak Yudi, ini kan liganya Liga Sultan nih, Liga Premier, yang asetnya di atas 200 juta. Iya. Itu gimana manajemen psikologinya, Pak? Kalau buat aku pribadi memang untuk modal sendiri aku udah nggak ada. Jadi uang yang di dalam tuh udah full dari keuntungan gitu. Jadi uang modalnya udah ditarik, lalu sebagian dari profit pun udah aku realisasikan. Jadi memang yang ada di dalam sekarang nih full dari keuntungan. Jadi nggak terlalu gimana sih mungkin ke psikologinya. Tapi tetap aku jaga bagaimana caranya dengan tadi membagi porsi dengan kantong-kantong. Swingnya ada, scalpingnya ada. Jadi nggak pernah di all in. Kenapa? Karena kalau buat aku pribadi merasa kalau aku all in, mentalnya lebih gampang goyang gitu Mbak. Jadi aku tetap membagi. Pak, berarti kalau misalkan yang sekarang profit nih, yang uang di atas 200 juta ini sudah hasil profit semua, Pak? Hasil profit semua. Waduh, boleh tahu itu akumulasi berapa lama profitnya, Pak? Kalau kurang lebih setahun ini 8.000 persenan ya. 8.000%. Luar biasa, sahabat riset. Itu angka yang besar banget sih, Pak. Kalau misalkan Pak Yudi nih, kabarnya sih sering dapat kan saham yang multi bagger. Nah, gimana caranya Pak Yudi itu tahu saham yang potensial sebelum dia terbang? Yang tadi aku bilang, jadi kita lihat dulu market cycle seperti apa. Di penghujung dari fase accumulation, biasanya sebelum dia naik tinggi, biasanya suka ada muncul volume-volume besar. Kita bisa liatin, kalau pada saat dia harganya naik breakout plus didukung dengan volume, biasanya dia naiknya secara signifikan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin tadi 8.000%, apakah itu profit Pak Yudi yang terbesar? Kayaknya iya. Wow, jadi dalam setahun 8.000%, Pak. Nah, kalau udah cuan nih, rugi terbesar itu pernah berapa, Pak? Sekitar 500 jutaan lah. Wow, itu dalam jangka waktu berapa lama tuh, Pak? Sehari 2 hari. Boleh sih cuan 8.000% setahun, tapi kalau sehari 2 hari ruginya 500 juta, itu pusing juga nggak sih, Pak? Enggak juga sih, kan udah dari uang profit Mbak. Oh, Jadi ya udah. oke. Jadi 500 juta pun, pokoknya semua yang di tradingin dan di dalam RDN Pak Yudi ini adalah uang profit ya, Pak? Uang profit. Wah, jadi bener-bener uang dingin banget ya, Iya. Pak? Kalau misalkan tadi tuh rugi atau misalkan mentalnya lagi mungkin jenuh, pernah nggak sih take a break dalam trading, Pak? Kalau misalkan lagi jenuh, aku sih banyaknya tidur sih Mbak. Jadi memang nggak trading ya, didiemin aja ya, Pak? Ya diem aja dulu. Tapi kalau misalkan kita jenuh secara keseluruhan, kayaknya enggak. Tapi memang ada momen-momen di mana mungkin ya hari ini misalkan berkali-kali rugi, ya udah diem dulu deh, nggak usah trading dulu. Tapi kalau misalkan apakah ditanya nggak ada gairah lagi ke market, enggak sih. Kalau menurut aku passion banget di market. Jadi trading ini adalah sarana di mana semua orang bisa menghasilkan tambahan buat mereka punya source income. Buat aku seperti itu. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak, kalau dari keluarga sendiri atau mungkin istri, itu bagaimana? Apakah mendukung kegiatan tradingnya Pak Yudi ini? Kebenaran aku full time trader ini setelah aku married. Oh. Gitu. Jadi aku kebenaran baru menikah September tahun lalu, aku baru full time trading tuh Oktober tahun lalu sebenarnya. Wah, gitu. berarti belum lama sebenarnya full time trading ya, Pak ya? Baru mau setahunan ya, Betul. angkatan corona sih, Betul, Pak ya. betul. Oke, untuk istri sendiri apakah trading juga? Trading, aku ajarin trading. Wah, luar biasa. Mungkin salah satu calon-calon pasangan trader kita ya, Pak ya. Nah, Iya. Pak Yudi sendiri ada nggak sih tips dan trik yang ingin disampaikan buat investor atau trader pemula di luar sana? Tips and trick yang paling penting sebenarnya kita namanya di pasar modal yang paling penting adalah mau berusaha, mau belajar dan tetap disiplin yang namanya stop loss Mbak. Yang penting jangan menyerah. Kalau misalkan awal-awal lagi rugi itu adalah pembelajaran, nggak apa-apa. Yang penting kita mengambil hikmahnya. Misalkan kita ruginya kenapa nih? Oh, misalkan kita belinya terlalu tinggi, atau misalkan kita nggak ada trading plan, atau misalkan kita belinya terlalu banyak sehingga mentalnya terganggu. Itu hal-hal yang misalkan bisa diambil jadi pelajaran buat teman-teman, jadi pembelajaran ke depan. Di Hot Championship Season 5 kemarin itu kan ada kelas mentorship. Mungkin Pak Yudi pernah ikutan kelas mentornya atau mungkin berkawan gitu dengan beberapa mentornya, mungkin bisa diceritain? Aku kebenaran waktu itu ada sempat ikut kelasnya Pak Bekti Sutikna ya.
di pertemuan yang kelima atau yang terakhir lah, aku ada sempat ikutan sekali sih belajar dari beliau juga gitu. Oke, gimana kesannya tuh Pak? Apakah seru? Itu kan kebetulan berbeda style dengan Pak Yudi sendiri ya. Mungkin apa yang didapat tuh dari kelas mentorship-nya Pak Bekti kemarin? Betul, kalau buat aku pribadi, belajar tuh bisa dari siapa aja. Belajar dari orang lain dengan gaya yang berbeda, kita jadi bisa belajar lebih banyak hal dibandingkan selalu belajar dari orang yang sama stylenya, sehingga kita menjadi orang yang stagnan. Tapi kalau misalkan kita belajar dari orang yang gayanya berbeda, 180 derajat berbeda dari kita bisa melihat bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana dia pasang target, bagaimana dia pasang resiko. Itu menjadi satu waktu di mana kita bisa belajar dari orang lain. Menurut aku sangat bagus ya ada acara mentorship seperti itu. Ya, jadi menambah wawasan mungkin untuk Pak Yudi sendiri yang bisa dibilang ya sudah lumayan expert gitu di bidang ini ya. Oke, tertarik nggak sih jadi mentor nih Pak mungkin di Host Championship season-season berikutnya? Boleh aja sih Mbak. Oke, boleh ya. Jadi nanti dicatat ya. Mungkin bisa jadi Pak Yudi menjadi salah satu next mentor kita. Oke deh Pak Yudi, udah banyak banget sih yang kita belajar dari Pak Yudi. Tapi satu pertanyaan terakhir buat Pak Yudi. Apakah definisi kaya buat Pak Yudi? Oke, jadi definisi kaya menurut aku bagaimana ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain sih Mbak. Bagaimana kita bisa membagi dengan apa yang kita ketahui sehingga bisa bermanfaat dan menolong orang lain. Wah, luar biasa banget Pak Yudi. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini ya. Udah dapat banyak banget ilmunya. Semoga kita bisa segera bertemu lagi dan bisa sharing lebih banyak lagi ya tentunya tentang investasi saham Pak. Sahabat Miraset, demikianlah perbincangan kita dengan technical analyst master kita yaitu Pak Yudi. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya ya. Saya selalu Pak Yudi dan sampai jumpa sahabat Miraset. Sampai jumpa. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.